Halo Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Di video kali ini saya akan membagikan satu saham kecil yang sedang menarik. Ini karena saham sempat longsor 29% dengan PBV di bawah 1. Apakah saham ini memang salah harga? Simak video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Berikut adalah sahamnya, PT Champion Pacific Indonesia Tbk dengan kode saham IGAR. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual maupun membeli saham. Selalu waspada dan analisa ulang, supaya Anda mendapatkan analisa yang lebih akurat. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset kas turun dari 284 miliar menjadi 280 miliar. Namun bila melihat data historis, maka kas mengalami tren kenaikan dari sejak 2019 lalu. Persediaan perusahaan meningkat dari 153 miliar menjadi 173 miliar atau naik 13%. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka level persediaan telah sampai di puncaknya. Namun bila melihat dari pertumbuhan persediaan, maka pertumbuhannya tidak signifikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Total aset meningkat dari 809 miliar menjadi 865 miliar atau meningkat 7%. Terlihat dari data historis, aset selalu meningkat dari tahun ke tahun. Komposisi aset yang menempati porsi tertinggi adalah persediaan dan piutang. Yang menarik, uang muka pembelian aset tetap meningkat ke angka 7,7 miliar. Melihat piutang yang tumbuh 15%, maka kami menghitung rasio penjualan dengan piutang. Didapatkan piutang rata-rata tertagih adalah sekitar 5 bulan. Dan melihat yang jatuh tempo di atas 3 bulan atau 90 hari hanya sekitar 2% saja. Ini berarti perusahaan tidak ada kesulitan untuk menagih piutangnya. Sedangkan pembelian aset tetap yang meningkat adalah untuk penambahan mesin. Rasio reinvestment pun kami hitung cukup tinggi di angka 76%. Namun sayangnya pihak manajemen belum memberikan keterangan mengenai peningkatan kapasitas produksi yang akan terjadi saat mesin mulai beroperasi. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas perusahaan meningkat dari 117 miliar menjadi 128 miliar. Kita bisa melihat tren kenaikan juga terjadi di liabilitas. Namun, tren kenaikan liabilitas tidak dibarengi dengan utang yang meningkat. Bahkan, perusahaan tidak memiliki hutang buruk. Ini menjadikan perusahaan kebal terhadap kenaikan suku bunga dan krisis. Terbukti perusahaan bisa tetap untung bahkan di saat pandemi. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya meningkat 8% dari 407 miliar menjadi 439 miliar. Dari tahun ke tahun pun saldo laba terus menunjukkan konsistensi kenaikan. Ekuitas perusahaan meningkat dari 494 miliar menjadi 527 miliar. Kenaikan ini dibarengi dengan kenaikan saldo laba yang cukup tinggi, sekitar 83% dari ekuitasnya berasal dari saldo laba. Ini berarti perusahaan sangat profitable. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan dari kontrak meningkat dari 419 miliar menjadi 538 miliar, meningkat cukup tinggi sebesar 28%. Kita bisa melihat pendapatan dari tahun ke tahun cenderung stabil di atas 700 miliar dengan peningkatan yang tajam terjadi sejak tahun lalu. Pihak manajemen memberikan keterangan tentang target penjualan akan tumbuh sebesar 7,93%. Ini berarti target penjualan tahun ini sebesar 1 triliun 46 miliar.
Bila kinerja dapat dipertahankan, maka kami optimis ini mudah tercapai. Yang kelima, laba. Laba periode berjalan naik dari 32 miliar menjadi 37 miliar. Kenaikan laba tidak terlalu besar, hanya sekitar 16% saja. Namun bila melihat historisnya, maka laba bersih telah mulai menunjukkan pertumbuhan melampaui rata-ratanya. Yang keenam, cash flow. Arus kas bersih dari aktivitas operasi meningkat dari 3,4 miliar menjadi 4,6 miliar. Terlihat dari grafik, cash flow ternyata cukup berfluktuatif dari tahun ke tahun. Namun, volatilitasnya cenderung stabil di angka 5% sejak tahun 2020 lalu. Melihat rasio akrual yang tinggi umumnya bukan pertanda yang bagus. Namun melihat secara detail, maka kas dari aktivitas operasi yang rendah karena pembelian bahan baku ke pemasok. Ini bertujuan untuk memupuk persediaan yang mungkin dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan bahan baku yang akan terjadi di masa depan. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan selalu membagikan dividen dengan rata-rata yield 1%. Menariknya, saat perusahaan tumbuh di tahun 2021, perusahaan tetap membagikan 1% yield dividen. Ini karena perusahaan lebih memprioritaskan pertumbuhannya ketimbang membagikan dividen. Dengan pembagian dividen yang rutin, maka kami menghitung probabilitas pembagian dividen selanjutnya sebesar 50%. Prediksi dividen akan dibagikan di bulan Mei tahun depan. Beban penjualan mulai meningkat dari kuartal lalu sebesar 1%. Bila melihat secara detail, maka beban terbesar memang ada di bahan baku dengan porsi sebesar 84%. Peningkatan bahan baku dari kuartal sebelumnya adalah sebesar 4%. Efeknya ternyata tidak terlalu besar terhadap beban penjualan secara keseluruhan karena peningkatan beban penjualan hanya sebesar 1% saja. Rasio ROE juga cukup terjaga stabil di angka 14%. Saat video ini dibuat, harga saham ada di 488. Melihat dari chart pergerakan harga, maka terlihat tren kenaikan yang terus terjadi sejak Agustus tahun lalu. Menariknya, terdapat lonjakan harga cukup signifikan yang merupakan anomali. Kami menduga adanya spekulan di sini. Rasio aset turnover menunjukkan angka peningkatan. Ini berarti perusahaan tidak kesulitan mendapatkan pelanggan. Namun, rasio gross profitability yang menurun menunjukkan laba tergerus karena bahan baku yang makin meningkat. Perusahaan memiliki tantangan yang cukup tinggi untuk mempertahankan kinerjanya di saat harga bahan baku yang semakin meningkat. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 6,3, maka saham terlihat masih murah karena di bawah rata-ratanya 7,9. Sedangkan PBV 0,9 juga masih murah karena di bawah rata-ratanya 1,1. Menimbang ekuitas yang terus bertumbuh dan potensi adanya peningkatan volume karena mesin baru yang akan beroperasi, maka kami memvaluasi saham dengan harga wajar di 600 dengan PBV 1,1. Yang ke-10, momentum. Kami menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menghitung resiko penurunan harga terdalam. Resiko penurunan ada di 5 hingga 16%. Dengan risk reward sebesar 1,5 kali, ini menurut kami dalam level moderat dan saham layak untuk di hold dalam jangka panjang. Setelah menganalisa saham IGAR ini, maka kita telah sampai pada kesimpulan 1. Perusahaan mulai bertumbuh lebih tinggi sejak tahun lalu dengan peningkatan efisien dan penjualan yang lebih tinggi. 2. Aset meningkat karena kegiatan operasional seperti persediaan, piutang, dan uang muka pembelian aset tetap.
3. Kas rendah karena pembayaran ke pemasok yang tinggi untuk menumpuk persediaan. 4. Beban penjualan naik karena adanya peningkatan harga bahan baku. 5. Valuasi masih murah namun kurang likuid. 6. Momentum masih berlanjut dengan volatilitas yang moderat. Karena pertumbuhan berlangsung lambat, maka kami perkirakan periode hold akan lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Disclaimer on ya, semua analisa di video ini hanyalah opini pribadi sebagai referensi, bukan rekomendasi menjual dan membeli saham. Selalu analisa kembali sebelum melakukan transaksi saham. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisa saham momentum selanjutnya. Bye!